Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Februari 2026. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Cancer saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, energi dari The Magician itu ya, Magician Reverse. Berikut ada energinya di sini, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini ya. Oke lah, baik. Kemudian ini ada di sini. Wah, agak-agak lain juga nih model relationshipnya kamu dengan si dia. Itu. Kalau Mari bilang sih ini nampaknya hubungan karmic relationship ya. Nampaknya ini tuh lebih ke twin flame. Besar indikasinya Mari lihat relationship kamu sama si dia twin flame. Jadi dia itu tuh, kalaupun kalian tidak paham ya tentang kayak gimana itu tuh twin flame, tapi yang jelasnya ini hubungan akan menjadi kisah yang indah tapi sangat rumit, gitu ya. Indah untuk apa ya, untuk jiwa terdalamnya kalian gitu loh ya, indah banget gitu. Tapi dalam dunia nyatanya, waduh, ini kayak bisa bikin sedih ya, bisa bikin nangis, bisa bikin takut, bisa bikin marah dan sebagainya gitu ya. Nah jadi kayak udah, jadi bisa-bisa memang ini hubungan yang disembunyiin ya. Jadi ada kemungkinannya salah satu atau keduanya kalian ini tuh, kamu ataupun si dia ini tuh sebenarnya udah punya pasangan ini ya. Seharusnya relationship ini tuh tidak boleh ada, tidak boleh terjadi, tidak boleh dijalani. Seharusnya seperti ya, kalau kalian ngikuti moral sosial, hukum halal haramnya, dosa ataupun pahalanya agama rohani gitu ya, di sana. Jadi ini tuh beberapa cerita kamu dengan si dia, ini cerita yang berbahaya gitu ya. Ini cerita yang mengantarkan kalian ya mendapatkan tiket mulus ke neraka ya kalau dari kacamata agama gitu ya. Tapi kok kayaknya maupun ada usaha untuk melepaskan diri ya dari kisah ini, tapi kok kayak nggak mudah gitu loh. Nah di sana, jadi kalian ini tuh Mari bukannya kayak mau nantang sok-sokan, udahlah mampus itu ke neraka ya ke neraka lah. Mari lihat, bukannya kalian nantang makanya hubungan ini tuh tetap ada, tapi memang dari hati itu gitu loh, dari dalam diri ini gitu ya. Kok kayak kangen gitu loh. Kok kayak, dan kangennya itu tuh kangen yang sakit banget gitu ya. Sakit banget. Kalau nggak dicari jalan pelepasannya ya. Kalau misalnya itu perasaan ditekan gitu. Makin ditekan perasaannya. Makin bikin sakit gitu ya kan, makin bikin sakit di situ. Nah jadi kayak yang kalian paling bisa itu tuh hanya semacam berpura-pura gitu loh. Kalian hanya akan bisa cuman berpura-pura saja, berpura-pura kamu nggak kangen, berpura-pura kamu nggak cinta, berpura-pura kamu nggak sayang, berpura-pura kamu memang tidak mau bersama dengan dia. Hanya ada bisa berpura-pura saja. Mari lihat ya perjuangan kalian jadinya dalam relationship ini. Jadi di sini tuh sama ya, sama bagaimana kamu begitu dia ini.
kalau Mari lihat. Jadi kayak ada mirroringnya ya. Kalau Mari nampak, ya namanya twin flame ya. Kalau orang twin flame memang kayak gitu tuh. Itu loh. Jadi kalau kamu rumit, kalau kamu bilang ini hubungan rumit, dia pun merasa rumit. Kalau kamu cinta mati sama dia, dia pun cinta mati sama kamu. Kalau kamu merasa bahwa kamu nggak bisa, seolah-olah kamu kayak nggak bisa hidup tanpa dia. Nah, dia pun seperti itu tuh. Sama aja kalau Mari nampak ya, sama aja di sana. Kalau ada keinginannya kamu, udahlah, aku jangan lagi tanpa dia. Nah, pemikiran yang serupa itu tuh juga ada di si dianya gitu. Sana ya. Tapi ya itulah, balik lagi kayak kata Mari ya. Mau berjibaku, habis kalian berjibaku untuk melepaskan diri dari satu sama lain gitu ya. Tapi kok kayak ada aja panggilan untuk kembali pulang gitu. Jadi kayak misalnya kamu tuh udah berusaha untuk lari gitu ya, lari sejauh mungkin, sekencang mungkin, sejauh mungkin, biar kamu bisa berjarak dengan si dia gitu. Capek-capek kamu menutup diri ya, atau berlari tadi katakan ya, capek-capek kamu ini tuh berlari gitu menjauh dari dia. Tapi akan ada tuh semacam kayak tiba-tiba ada seperti suara jentikan jari kayak gini ya. Itu tuh akhirnya kamu yang mau seolah-olah impulsif gitu ya. Tiba-tibanya kamu jadi kayak datang lagi mendekat gitu loh. Nah, ginilah contoh nyatanya ya. Kamu kangen ini sama dia ya, kamu kangen. Oh, tapi kamu kayak udah habis-habisan kamu berusaha untuk jangan nelfon dia, jangan chatting dia, jangan langkahkan kakimu untuk berjumpa dengan dia. Habis waktunya kamu, habis tenaganya kamu, katakan ada 3 bulan gitu ya. 3 bulan kamu sanggup gitu. 3 bulan kamu mencoba untuk sanggup untuk menutup diri dari dia. Tapi ya tiba-tiba dalam 1 hari berikutnya kamu bisa aja tuh kayak langsung aja gitu loh. Kamu udah aku telepon aja dia gitu loh. Nah, di sana ya. Atau tiba-tibanya dia ngecolek kamu. Udah tuh, runtuh gitu ya. Langsung kamu tuh kayak kelepek-kelepek lagi tuh. Nah, di sana. Sama aja. Dia pun kayak gitu tuh. Mari lihat. Sama aja. Itu loh. Ya, dia pun kayak nggak boleh lagi dengan kanker. Jangan lagi dengan kanker gitu. Ya. Tiba-tibanya kamu hanya hai gitu ya sama dianya. Wah, udah tuh. Nggak ada cerita. Iya, gimana kabar? Udah tuh. Lanjut. Nah, di sana ya. 1000 alasan bisa kamu dan dia karang ya. Biar menghentikan upaya untuk bersama ini gitu ya. Tapi tanpa effort yang besar, kamu dan dia akan menemukan 1001 alasan untuk tetap bersama. Gitu. Ingat ya, kayak tadi, alasan tidak lagi dengan dia. Kamu cari-cari tuh, kamu bikin-bikin tuh, kamu karang gitu ya. Di sana. Jadi kayak hal-hal yang nggak masuk akal pun dipakai menjadi alasan untuk tidak dengan dia. Misalnya, ya karena rambutnya dia keriting. Apa sih urusan sama rambut keriting misalnya ya kan? Di sana ya. Karena tingginya dia cuma 172, sementara aku tuh pengen dengan cowok yang tinggi badannya 173 gitu. Gitu ya, mampus mau cari alasan untuk tidak lagi dengan dia gitu. Tapi dengan gampangnya kalian akan mengisi kolom ya. Apa sih yang menjadi alasan untuk tetap dengan si dia? Gampang, cepet banget. Gak usah pakai acara ngarang, spontan, langsung dia bisa, ya karena dia gini, karena ini gitu. Kamu lihat ya. Nah, di sana. Jadi ini hubungannya rumit gitu.
rumit banget hubungannya, rumit kalau untuk bersatu, gitu loh. Tapi juga tidak sebegitu mudahnya untuk berpisah, tidak mudah, gitu. Dan boleh-boleh kalau mari lihat memang syahdu banget ya relationship kalian ini. Jadi kalaupun kalian itu tuh ketemu, boleh-boleh pertemuan kalian enggaknya itu tuh mari lihat seperti kayak pertemuan layaknya orang yang mati-mati hebat, perjuangan sebagai pejuang romantis yang gitu ya, pejuang cinta gitu ya. Bisa aja itu tuh kalau kalian ketemu itu tuh hanya duduk berdua, diem-dieman gitu ya. Nah di sana, mari kayaknya kalian tuh nggak perlu banyak berkata-kata ya. Nggak ada perlu ngomong itu tuh ngalor ngidul kemana ya. Nggak perlu di situ tuh menggombal dan digombal gitu ya. Hanya duduk gitu, saling pandang-pandang gitu ya. Rasa-rasanya sudah bahagia ya. Udah bahagia gitu. Atau misalnya bisa nih kalian semacam kalian terhubung di telepon gitu ya. Terhubung kalian di telepon. Tapi boleh-boleh teleponnya itu tuh dalam kondisi terhubung, tapi kalian nggak mesti harus ngomong apa gitu ya. Diem aja udah cukup gitu. Udah rasanya tuh bahagia gitu ya. Atau ya sama aja kayak video call. Boleh-boleh. Di video ketika kalian video call, nggak ada kayak kamu kenapa? Kamu gimana? Kamu gitu ya. Nggak perlu ngomong ya. Tapi hanya kayak sekali-sekali gitu ya. Ngintip, ngeliat gitu ya, beradu pandang terus saling senyum. Udah rasanya tuh udah kayak happy sekali. Gitu. Udah kayak bahagia sekali. Ya. Nah, tapi tentu saja lah untuk beberapa pastilah ada adegan hotnya gitu ya. Namanya orang lagi pacaran. Itu apalagi ini Madlet usianya kalian memang bukan lagi usia kanak-kanak ya. Gitu. Jadi ya boleh nih. Misalnya ini maaf ya. Mari agak vulgar. Jadi kalau kalian ini tuh sudah sama-sama di usia tidak muda lagi. Gitu ya. Bisa aja tuh kayak ini maaf ya, ketika kalian melakukan aktivitas seksual, kalian itu tuh bukan hanya kayak mencari cerotnya aja ya, bukan hanya kayak mencari kepuasan biologisnya aja gitu, bukan hanya mencari orgasmenya ya. Mari lihat, padahal walaupun kalian ini bukan suami istri nih misalnya, kalian hanya pacaran doang. Tapi ketika kalian melakukan pertemuan antara yaitu ya di situ tuh kayaknya bisa itu jiwa yang bermain di sana gitu loh. Bukan hanya mengejar aktivitas fisiknya gitu ya, tapi penyatuan jiwanya itu loh. Itu ya. Jadi seolah-olah kalau nge-seks itu tuh malah bisa seperti sebuah ibadah gitu ya. Memang kan pada kenyataannya kan bukan pada kenyataannya. Iya pada kenyataannya secara teologi ya, secara ilmu agama ya. Makanya itu tuh dilarang, dibilang tabu, haram gitu ya. Kalau seks bebas, ya karena memang sakral gitu loh. Aktivitas seksual itu tuh sakral banget. Melencengnya manusia ya, itu dari kacamata teologi ya. Melencengnya manusia itu tuh yang menjadikan seksual itu tuh sebagai ajang untuk kepuasan gitu ya. Tapi kalau dari ranah teologi tadi, itu tuh satu hal yang sakral. Nah itu tuh. Mari lihat untuk beberapa di antara kalian, ya kalian bisa memahami apa yang mari maksudkan seksual itu tuh sama seperti sedang beribadah, tanda petik gitu ya.
Jadi kayak ketemunya Lingga Yoni gitu. Nah, di sana Maria nampak. Jadi sebenarnya ini deep, ini relationship kalian. Deep banget, dalam sekali ini. Sesungguhnya relationship kalian. Gitu. Ya. Dan karena saking dalamnya inilah. Jadi ini pasti hubungan yang paling istimewa ya. Di sepanjang kehidupannya kamu sampai saat sekarang. Sama juga dengan dia. Menurut dia, ya dengan kamu itu ini adalah hubungan yang sangat unik, sangat otentik. Gitu loh. Jadi katakan ya misalnya, dia itu tuh sudah punya rekam jejak nih. Ya, berpacaran sudah ada 100 kali misal, ya. Dia sudah punya hubungan dengan 100 laki-laki atau 100 perempuan. Tapi bisa-bisa dari 100 itu, ya dengan kamu yang paling istimewa. Nah seperti itu. Dengan kamu yang paling istimewa. Kalau ditanya istimewanya apa? Nah ini kadang-kadang boleh itu tuh rumit mau disampaikan. Sama lah kayak kamu ya. Kalau kamu yang merasa resonate dengan bacaannya Mari, kalau disuruh kamu mengartikulasikan apa sih wow-nya relationship ini, mungkin kamu bisa-bisa juga bingung ya. Misalnya, iya dia sebenarnya nggak cakep-cakep banget gitu, ya. Dia sebenarnya banyak kurangnya dia sesungguhnya gitu loh ya. Bisa-bisa banyak kurangnya dia, ya dia nggak cakep, ya dia biasa-biasa aja, ya kulitnya dia cenderungnya gelap misalnya. Sementara tolak ukur kita tuh yang ganteng atau yang cantik kulitnya mestilah putih, ya. Nah, sementara dia nggak putih, mestilah tinggi misalnya. Sementara ya dia buntet misalnya ya. Yang di sana ya. Tapi nggak tahu lah gitu, nggak paham lah gitu ya. Kalau hati ini tuh bilang wah ini yang luar biasa. Oh ini lain ini otentik ini. Gitu. Ini yang terbaik ini. Gitu. Jadi ya bisa-bisa inilah yang dikatakan cinta itu ya. Inilah yang dikatakan benar-benar cinta itu. Ya, karena dia nggak ada syaratnya gitu loh. Nggak ada syaratnya. Ya udah pokoknya cinta aja. Kalau orang tuh kan kenapa kamu cinta? Ya karena dia cantik, karena dia ganteng, ya, karena dia kaya, oh dia seksi. Ada alasannya gitu. Nah, namun katanya pujangga-pujangga cinta itu kan, pujangga-pujangga asmara itu kan, ya cinta itu tuh ya karena cinta aja titik gitu, bukan karena apa-apa. Tapi ya jatuh cinta aja udah selesai gitu. Ya ini yang kalian alami. Ini yang kamu rasakan dengan dia. Gitu loh. Ya. Jadi itu tadi kata Mare. Ada aja jalannya untuk memperjumpakan kalian. Gitu loh. Jadi walaupun ada upaya dengan sengaja untuk saling menjauh satu sama lain. Tapi bisa-bisa ini pun semesta ya. Semesta kayaknya beberapa di antara kalian mungkin kalian jengkel sama semesta ini ya. Kayak ngerjain gitu ya. Ngerjain kalian ya. Kok ikut campur banget ini si semesta ini kan gitu ya. Udahlah bela-belain misalnya kamu menghapus nomornya dia gitu ya. Atau bahkan kamu ngeblokir dia dengan harapan ketika kamu hapus nomornya dia, kamu blokir nomornya dia, selesai, putuslah koneksi kalian. Tapi enggak tahu-taunya pas kamu nge-mall, ketemu sama dia, gitu ya. Nah dari pertemuan itu udah terasa lagi ikatan untuk saling mendekat gitu ya. Ada aja ya. Padahal udah kayak merasa move on sama-sama ya. Kamu udah kayak ngerasa kamu udah bisa move on dari dia. Buktinya sudah ada setahun penuh katakan gitu ya. Setahun penuh kamunya itu tuh ngilang dari dia. Dianya itu tuh raib dari kamunya gitu. Tapi boleh nanti rentang 14 hingga 21 Februari ini bisa ini tiba-tibanya kamu jumpa sama dia nih.
tiba-tiba jumpa gitu ya. Jadi perjuangannya kamu yang setahun penuh katakan ya, perjuangannya kamu entah sudah berapa lama lah kamu ini tuh menutup diri karena ada ini, mari lihat kamu menjauh dari dia gitu. Tiba-tibanya hebatnya perjuangan kamu menjauh, nanti begitu juga lah hebatnya perjuangannya kamu untuk deketin si dianya gitu. Jadi ini tuh hubungan kalau dilihat dengan secara kasat mata ya, ini tuh kayak hubungan yang on off gitu. Kalau dilihat dari dunia nyata ini ya, bisa-bisa kalian tuh kayak hubungan on off gitu loh. Tapi sebenarnya tidak ada on off-nya nih kalau di soal ranah jiwa, ranah batin. Kalau dalam ranah batin selalu terkoneksi, selalu terhubung. Nah itu loh. Kalau dalam dunia nyata ya nggak ada ngobrolnya, ya nggak ada jumpanya, bisa gitu. Tapi kalau kalian peka, jujur ya, melihat ke diri sendiri, tetap kok menyala si dianya dalam hatimu dan tetap menyala kamu dalam hatinya dia. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tuh indah-indah menyakitkan gitu ya. Suram-suram tapi kok yo seperti nggak tahu lah. Macam ada dualitasnya ya. Macam ada energi paradoksnya di sini ya. Dia yang membahagiakan tapi sekaligus dia yang membuat sedih teramat sangat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak benar-benar lah ini dualitasnya itu tuh kenceng banget ya di relationship-nya kalian gitu loh. Sama-sama cinta, sama-sama sayang, tapi kok kayaknya sama-sama tahu gitu loh. Bahwa rasa cinta dan rasa sayang ini tuh menjadi anugerah tapi sekaligus juga menjadi kutukan bagi kalian berdua. Nah, seperti itu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Virgo, Scorpio, Leo, Capricorn, Cancer, berikut energi dari Libra dan Pisces ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu mengerti ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.